Hola Mina! Di video kali ini kita akan bahas Black Clover chapter 333. Setelah sebelumnya kita sudah mendapatkan spoiler yang masih sangat minim informasinya, di video kali ini kita akan bahas lebih detail lagi panel per panelnya. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Manga Black Clover chapter 333 berjudul The Savior and the Flow of the World. Judul ini akan mengacu kepada pandangan Lucius tentang dirinya dan juga Asta. Dia menganggap dirinya sebagai penyelamat dunia, sedangkan Asta dia anggap sebagai cacat dunia. Panel awal chapter kali ini memperlihatkan kilas balik singkat tentang Lucius. Di sana terlihat Lucius sedang duduk di kursi rodanya sambil melihat adik-adiknya, yaitu Dante, Vanica, dan Zenon sedang bermain salju di hadapannya. Di panel ini akhirnya terungkap bahwa Lucius merupakan pengguna kekuatan iblis terhebat dan paling berbakat dalam sejarah keluarga Zogratis. Dan menariknya, ternyata dia terlahir unik dengan dua jiwa dalam satu tubuhnya. Dua jiwa itu adalah jiwa Lucius sendiri dan juga jiwa Julius. Mereka berdua ternyata hidup bersama sejak lahir dalam satu tubuh. Inilah yang menjelaskan kenapa Julius mengalami krisis jati diri dan eksistensi. Dia pernah mengatakan itu saat melawan Patri. Dia pun saat itu menyinggung Patri tentang memiliki dua jiwa satu tubuh. Seakan-akan dia mengalaminya sendiri dan saat itu membuat kita bingung. Tapi di chapter kali ini ucapannya itu menjadi masuk akal karena dia memang memiliki dua jiwa dan berbagi tubuh yang sama dengan Lucius. Hanya saja kasusnya sedikit berbeda dengan William dan Patri. Patri sendiri bereinkarnasi ke dalam tubuh William, sedangkan Julius terlahir dalam tubuh yang sama dengan Lucius. Ketika melihat adik-adiknya itu, Lucius berkata, "Aku terlalu banyak berpikir tentang kemungkinan apa kita dan apa yang harus kita lakukan." Kalimat ini pun ternyata pernah Julius ucapkan juga ketika melawan Patri. Tapi saat itu dia mengatakan aku dan bukan kita. Setelah itu kita masih diperlihatkan kilas balik Lucius. Kali ini dia berada di sebuah tempat seperti dungeon atau bahkan mungkin sebuah kuil. Di sana dia masih duduk di kursi rodanya menghadap ke arah batu-batu yang cukup besar yang memiliki tulisan di permukaannya. Batu itu terlihat seperti sebuah prasasti. Kita tidak diperlihatkan dengan jelas bahasa apa yang tertulis di batu itu dan juga siapa penulisnya. Apakah batu itu tulisan manusia menggunakan bahasa manusia atau itu tulisan iblis menggunakan bahasa iblis? Kita tidak mengetahuinya. Hanya saja di sini Lucius mengatakan jika dia mengikuti Astaroth, iblis tertinggi pengguna sihir waktu, seharusnya akan memberikan dia jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Setelah itu kita melihat percakapan batin antara Lucius dan Julius. Lucius berkata, "Aku sudah melihatnya Julius, masa depan dan kedamaian sejati dunia ini." Julius terlihat bingung. Dia berkata, "Lucius, ini kan..." Julius sepertinya tidak setuju dengan apa yang Lucius tunjukkan. Lalu Lucius melanjutkan ucapannya. Dia berkata, "Aku pun melihatmu mencoba menghentikanku. Sayang sekali, kamu yang paling dekat denganku tidak bisa mengerti aku." Lucius kemudian mencoba menyentuh dahi Julius dengan telunjuknya. Julius panik dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Lucius?" Lucius tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa Julius, aku sudah melihatnya. Aku akan membawa kedamaian di dunia ini." Momen percakapan itu sepertinya terjadi setelah Lucius mengikuti Astaroth, sang iblis tertinggi pengguna sihir waktu. Karena entah bagaimana caranya, dia berhasil mempunyai kemampuan melihat masa depan yang berasal dari sihir waktu Astaroth. Lucius melihat dunia yang damai di masa depan tanpa adanya diskriminasi. Dan cara untuk mencapai itu semua, dia harus memusnahkan umat manusia terlebih dahulu dan membangkitkannya lagi dengan Undying Bodies. Di sini sepertinya Julius kurang setuju dengan rencana Lucius. Tapi ternyata Lucius pun melihat Julius mencoba menghentikan rencananya ini di masa depan. Sehingga sebelum itu terjadi, Lucius mencoba melakukan sesuatu kepada Julius. Dia menyentuh dahi Julius yang kemungkinan akan menjeda dia, seperti yang pernah dia lakukan kepada Damnatio. Sehingga Lucius akan memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Atau bisa juga dia memanipulasi jiwa Lucius sehingga dia memiliki kendali juga terhadap jiwa Lucius itu. Dan dia bisa menjalankan rencananya sebagai dua sosok yang berbeda. Setelah itu panel berganti ke masa sekarang memperlihatkan Asta dan Lucius. Asta menatap Lucius dengan tatapan kaget dan bingung. Begitupun dengan Noel, Mimosa, dan Nero. Noel mengira Lucius adalah kaisar sihir. Begitupun dengan Asta. Dia mengira pria yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu adalah kaisar sihir. Tapi seketika Asta menyadari pria itu bukanlah kaisar sihir. Asta berkata, "Kaisar sihir?
Tidak, siapa kau? Lucius tersenyum. Kemudian Lucius mengeluarkan Grimoire-nya dan menggunakan sihir waktunya. Sihir itu membuat waktu terhenti di area sekitar. Semua orang seperti Noel, Mimosa, Nero, dan Sister Lily terlihat seperti patung karena mereka tiba-tiba tidak bergerak. Tidak hanya manusia, bahkan burung-burung yang sedang terbang pun terhenti seketika dan tidak bergerak. Tapi burung-burung itu tidak terjatuh, menandakan waktu benar-benar terhenti atau terjeda. Kemudian Lucius mulai berjalan menuju Asta. Dia mencoba menyentuh dahi Asta dengan telunjuknya untuk membuat Asta tumbang seperti yang dia lakukan kepada Damnatio. Tapi ternyata Asta tidak terpengaruh sihir waktu Lucius. Asta masih bisa bergerak, bahkan menghindari Lucius. Melihat Asta yang masih bisa bergerak, dia sedikit terkejut dan mengatakan bahwa anti sihir adalah kekuatan yang menentang akal. Asta mengeluarkan bentuk hitamnya yang kini memiliki 2 sayap dan 4 tanduk. Bisa kita pastikan ini memang bentuk hitamnya karena saat itu Libe masih berada di bahu Asta. Artinya mereka masih belum menggunakan Devil Union mode-nya. Bentuk hitamnya ini versi sempurna dari bentuk hitam sebelumnya. Ini merupakan hasil latihan Asta selama masa time skip 1 tahun 3 bulan. Menarik sekali untuk melihat bagaimana peningkatan kekuatan Devil Union mode Asta nanti. Lanjut ke cerita. Asta terkejut melihat waktu terhenti untuk semua orang kecuali mereka berdua. Asta pun menyadari itu adalah sihir milik Julius, tapi sihir itu dalam skala yang lebih besar. Asta pun menyadari ada ki milik Lucifero di dalam tubuh Lucius. Kemudian Asta bertanya kepada Lucius, "Apa yang kau katakan? Kau manusia, tapi kau bukan manusia. Jadi apa kau sebenarnya? Apa yang kau lakukan kepada Kaisar Sihir?" Kemudian Lucius menjawab semua pertanyaan Asta. Dia berkata, "Aku adalah Lucius Dogratis. Aku adalah penyelamat dunia dan Julius sudah mati." Asta terkejut dan berkeringat mendengar Julius sudah mati. Kemudian Lucius menjelaskan bahwa sebenarnya Julius sedang dalam menjalankan misi demi cita-cita mereka, di mana tidak ada kesedihan, tidak ada kebencian, tidak ada perselisihan, tidak ada diskriminasi, dan hanya ada kedamaian, yaitu kedamaian sejati. Asta bingung, dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kedamaian sejati. Lucius kembali menceritakan tujuannya. Dia pun di sini mengeluarkan sihir gravitasi yang membuat lantai di sekitarnya hancur. Artinya di sini kekuatan Lucifero benar-benar telah Lucius dapatkan dengan cara memakan jantung Lucifero. Kemudian Lucius berkata, "Aku akan memperbaiki semua umat manusia setelah aku menghancurkan mereka semua. Mereka akan terlahir kembali melalui sihir saudara-saudaraku. Aku akan membuat ulang mereka semua menjadi bahagia dan setara. Aku akan menguasai mereka semua sebagai kaisar sihir terakhir." Asta semakin bingung. Dia berkata, "Apa yang sebenarnya kau katakan?" Lucius berkata, "Jangan khawatir, semuanya berjalan sesuai dengan penglihatanku, kecuali satu hal, yaitu kau. Tidak ada bentuk kehidupan yang lahir tanpa sihir. Kau adalah cacat dunia ini." Asta terlihat berpikir, dan dia mulai menemukan gambaran apa yang Lucius ucapkan. Lalu Asta tiba-tiba berteriak, "Siapa yang kau bilang cacat, bajingan? Pada dasarnya kau hanyalah orang jahat yang mengambil alih tubuh Kaisar Sihir. Kau ingin menghancurkan seluruh kemanusiaan? Omong kosong macam apa itu? Kaisar Sihir mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami semua. Dan itulah Kaisar Sihir yang aku dan semua orang kagumi. Tidak mungkin juga Kaisar Sihir Julius mati dengan mudah. Jadi aku akan menghentikanmu dan menyelamatkannya." Kemudian Lucius berkata, "Aku lebih kuat dari Julius, apa kau tahu?" Tapi Asta tidak peduli. Dia berkata, "Oh iya." Lalu kemudian Asta melepas penutup lengan iblisnya. Lalu dia menggunakan Devil Union mode-nya. Asta pun mengeluarkan Demon Destroyer-nya dan menghancurkan mantra penghentian waktu Lucius. Semua orang akhirnya terbebas dan bisa bergerak lagi. Kemudian Asta berkata, "Di sini dan sekarang, aku akan melampaui Kaisar Sihir." Ada hal menarik dalam chapter kali ini, yaitu ketika Lucius mengatakan bahwa Julius sedang dalam menjalankan misi untuk mereka. Nah, apakah itu berarti Julius dengan sadar mengikuti rencana Lucius? Atau apakah Julius hanya dimanipulasi seperti yang kita sebutkan di awal narasi tadi? Tapi menurut saya pribadi, sepertinya Lucius pada awalnya mau tidak mau memang menjalankan rencana Lucius. Tapi seiring waktu, karena ketika dia menjadi kesatria sihir dan kaisar sihir, dia bertemu dengan berbagai macam manusia, sehingga dia berpikir bahwa rencana Lucius itu salah. Dan keputusan dia untuk tidak melanjutkan rencana Lucius yaitu ketika dia menjadi kaisar sihir. Karena pada saat melawan Patri, dia bercerita tentang krisis jati diri dan eksistensi dia, hingga akhirnya dia dengan tegas menemukan jalannya, yaitu dia seorang kaisar sihir yang bertugas untuk melindungi semua orang. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar.
Oke, itulah pembahasan Black Clover chapter 333. Untuk minggu depan, majalah Weekly Shonen Jump akan libur. Jadi semua series termasuk Black Clover tidak akan dirilis dan akan kembali rilis 1 minggu setelahnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.